Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel San Tutor. Nah, baiklah langsung saja kita buka aplikasi Corelnya. Ini new dokumen. Ini adalah lembar kerja kita yang mana di sini kita mengatur kanvas pada lembar kerja kita ini yang ada di sini yaitu dari A4, F4, ada custom, ada A3 dan lain sebagainya. Itu kita sesuaikan dengan keinginan kita dan ukuran yang kita inginkan. Kalau teman-teman tidak mempunyai ukuran, kita default aja, kita gunakan aja A4 gitu. Nah, saya jelaskan dari tool yang ada pada bagian sebelah kiri ini. Ini dinamakan dengan toolbox. Toolbox itu adalah yang berisi macam-macam tool atau alat pada Corel untuk membuat dan memodifikasi objek. Nah, kita bahas satu persatu semua tool ini. Yang pertama ada yang ini, ada Pick Tool. Pick Tool ini adalah tools yang berguna untuk menyeleksi atau mengubah objek pada lembar kerja. Contohnya seperti ini. Nah, Pick Tool ini berfungsi di sini teman-teman. Pada titik-titik ini ada 3, 6, ada 10 titik. Nah, pada titik ini berguna dia menyeleksi teman-teman seperti ini. Nah, mau kalian rotate mau kalian tidak, ini kita bisa atur teman-teman. Nah, ini guna dari Pick Tool ini untuk menyeleksi. Pick Tool ini untuk menyeleksi atau mengubah objek pada lembar kerja kita. Nah, gitu teman-teman. Kita apain ini, itu kita seret sini, seret ke sana seperti itu teman-teman. Itu guna dari Pick Tool. Nah, kita lanjut kepada tools yang kedua yaitu Save Tools. Save Tool ini adalah dia berguna untuk kalau saya sebutnya dengan ini teman, dengan node atau node, yang mana nanti node ini bisa kita ubah, bisa kita modifikasi pada sebuah objek. Contoh seperti ini teman. Nah, ketika kita klik Save Tool, node-nya yang ini dan ini. Nah, node itu titik-titik ya teman-teman. Nah, ini kita bisa modifikasi ya teman-teman, bisa kita tumpulkan runcingnya. Oke, selanjutnya ada Crop Tool. Crop Tool ini adalah tool yang digunakan untuk memotong objek. Nah, Crop Tool ini terdiri dari ada crop, ada knife, ada virtual segment delete, ada eraser. Nah, Crop Tool ini jarang digunakan ya teman-teman dalam hal mendesain. Nah, itu. Kemudian selanjutnya ada zoom, atau kita dengan menekan shortcut yaitu huruf Z pada keyboard. Zoom tool ini adalah bisa kita pakai. Sebenarnya zoom tool ini kalau kita lebih mudahnya itu pakai mouse teman-teman, karena lebih gampang gitu. Nah, kita scroll ke depan, scroll ke belakang gitu. Tapi kalau nggak pakai mouse kita bisa menggunakan zoom tool ini. Ini yang untuk minusnya, maksudnya untuk memperkecil objeknya. Yang ini yang plus untuk memperbesar objeknya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti ingin kita kembalikan seperti semula, tinggal klik yang ini, zoom to back. Kayak gini jadinya teman-teman. Oke, lanjut. Selanjutnya ada tools yang ini, ada namanya freehand tools. Tools ini biasanya digunakan untuk membuat logo, seperti membuat tracing ya teman-teman, membuat tracing pada logo, vektor dan lain sebagainya. Nah, dia terdiri dari beberapa macam. Pertama ada freehand, two point line, bezier, pen, B-spline, polyline, three point curve. Yang paling sering digunakan yaitu pen itu seperti ini teman-teman, seperti ini. Kemudian orang sering juga menggunakan three point curve. Ya, three point curve ini seperti ini, sering digunakan untuk membuat vektor dan logo. Nah, seperti itu teman-teman dalam penggunaannya. Oke, selanjutnya kita ada itu rectangle tool. Nah, rectangle tool ini adalah untuk membuat kotak ya teman-teman. Nah, caranya tinggal kita buat kotak yang dari tadi. Sebagai example, kita buat kotak seperti ini. Nah, kotak ini tanpa menekan shortcut control pada keyboard dia tidak akan simetris. Jika teman-teman ingin kotaknya simetris, tinggal tahan shortcut control pada keyboard, maka dia simetris nih, seperti ini, sama besar gitu, seperti ini.
kotak ya teman-teman. Nah selanjutnya ada yang ini, yaitu ellipse tool. Nah ellipse tool ini sama halnya dengan rectangle tool. Ini namanya juga ellipse, dia lonjong. Tapi kalau teman-teman ingin membuat lingkarannya sempurna, tinggal teman-teman tahan shortcut Ctrl CTRL pada keyboard sehingga bulatnya sempurna seperti ini. Nah kayak gini, beda ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada yaitu nih polygon tool. Polygon ini ada banyak. Pertama ada polygon, ada star, complex star, dan lain sebagainya. Yang sering digunakan adalah polygon yang ini. Nah ini biasanya digunakan orang untuk membuat sebuah logo, karena dari perseginya atau dari sudutnya ini bisa kita ganti teman, contoh seperti ini. Nah ini bisa kita ganti menjadi 6, 7, 8. Sama halnya tadi, kita harus menekan CTRL atau Ctrl pada keyboard sehingga dia simetris teman-teman, seperti itu. Selanjutnya ada text tool. Text tool ini adalah tool inti pada Corel untuk menyisipkan teks pada Corel. Ini sangat inti ya teman-teman. Contoh kita buat nama seperti ini, tinggal kita ubah saja nanti menggunakan ini jenis fontnya. Kita ganti ya teman-teman seperti ini. Nah inilah gunanya dari pick tool tadi. Ini ada titik inilah yang bisa kita perbesar perkecilkan. Jadi pick tool itu untuk menyeleksi ya teman-teman, seperti ini kita bentuk ini. Guna dari pick tool. Oke, kemudian ada ini parallel dimension tool. Ini untuk menampilkan dimensi ukuran. Dimensi ukuran. Nah contoh kita sekarang membuat misalnya buat buku ya teman-teman, seperti ini. Ini ada 2 kotak misalnya. Buat cerpen. Misalnya kita mau buat cerpen seperti ini. Ini ada 2 kotak ya, jadi dimensi itu ukuran dulu seperti ini. Nah dia akan muncul ukuran. Nah seperti ini. Jadi ini kita bisa buat dimensinya dengan cara klik di sini, kemudian kita tarik ke ujung, tarik ke bawah. Nah seperti ini. Ini bakalan keluar ukurannya teman-teman, 4,83. Jadi ukuran yang bawah ini dengan ukuran di atas pasti sama, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya ada yang ini disebut dengan strike line connector tool. Tool ini biasanya digunakan untuk menghubungkan 2 objek, tetapi jarang digunakan ya teman-teman, jarang sekali digunakan di dalam pendesain, karena ya nanti saya beritahu tools yang harus teman-teman kuasai pada Corel. Kemudian ada drop shadow tool. Drop shadow tool ini ada banyak, terdiri dari contour, blend, distort, envelope, dan extrude. Nah drop shadow tool ini adalah untuk memberikan bayangan pada objek. Contoh saya buat teks saja teman-teman, seperti ini. Kita akan beri bayangan, kita gunakan font impact misalnya seperti ini. Nah ini gunanya nanti akan kita kasih shadow pada drop tool. Nah kita kasih seperti ini. Nah ini teman-teman, ini adalah fungsi dari drop shadow. Nah sekarang kita gunakan pada contour. Contour ini adalah untuk memberikan outline pada objek teman-teman. Nah kita coba ini, kita pilih yang ini, outside contour. Nah seperti ini, bisa juga di dalam, bisa juga yang ini to center. Oke, yang outside yang ini. Kemudian ketebalannya kita atur di sini. Nah untuk keruncingan bisa atur di sini. Nah kayak gitu. Oke teman-teman, itu guna dari contour untuk memberi outline pada objek itu. Kemudian ada blend. Blend ini adalah untuk menggandakan objek teman-teman. Contoh seperti ini, menggandakan objek ke sini satu, kemudian ini objek yang kedua seperti ini,
kemudian ini kita kasih warnanya kuning, kemudian yang ini kita kasih warna hijau. Nah nanti kita blend, tarik sini ke sini teman. Nah kayak gini. Nah kemudian kita select seperti ini, kita hilangkan outline-nya. Nah jadi seperti ini. Ini ya teman-teman, ini fungsi dari blend. Nah kemudian ada distort ini sebenarnya kita itu untuk memodifikasi objek tak menentu, jadi dia ini sama untuk menghancurkan gitu. Misalnya saya buat kotak kayak gini, ini saya pindah dulu, kita buat kotak kayak gini. Nah kemudian kita gunakan distort. Nah kayak gini teman. Nah saya juga nggak tahu kenapa harus diciptakan distort ini kayak gitu, saya juga nggak tahu ya teman-teman. Nah pada dasarnya dia adalah berguna untuk mengubah atau memodifikasi objek tak menentu gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ada yaitu transparasi tool. Transparasi ini untuk mentransparasikan ya teman-teman. Contoh seperti ini, kita kasih warna kuning misalnya. Nah kita akan transparasikan, kita klik kemudian kita arahkan seperti ini. Nah dia akan transparasi. Saya ingin mentransparasikan bagian sebelah sini kayak gini aja loh. Kemudian tinggal kita atur mana yang ingin kita transparasikan gitu. Oke teman-teman, dari tools transparasi. Oke, baik, selanjutnya ada ini color eyedrop tool ya teman-teman. Itu fungsinya adalah mengambil warna dari suatu objek ke objek lainnya. Contohnya seperti ini, mengambil warna dari satu objek ke objek lainnya. Misalnya ini saya kasih warna biru, ini saya kasih warna kuning. Nah ketika kita aktifkan drop tool ini, drop tool ini, misalnya kita ingin warna biru, bisa kita pindahkan ke sini. Cara aktifnya itu dia pas kita bawa ke sini atau kita letak ke sini, dia warnanya kayak gini teman-teman, mengikuti warna yang ada pada sini. Ini berbentuk kaleng, cat atau apa gitu ya teman-teman. Nah seperti ini, itu fungsi dari eyedrop tool. Nah selanjutnya kita ke selanjutnya kita ke tools, yaitu ini ada smart fill tool. Smart fill tool ini digunakan untuk memberi warna pada objek yang banyak ya teman-teman, pada objek yang banyak. Nah contoh seperti ini, saya buat kotak dahulu seperti ini, dia memberi warna pada banyak objek, tapi ketika yang diberi itu adalah yang diselect saja teman-teman gitu. Misalnya seperti ini, teman-teman, saya ingin memberi warna pada ini, saya gunakan smart fill tool. Nah ini saya ganti warna kuning, kemudian saya ganti warna ini, ganti warna hijau, kemudian ini warna coklat. Sorry, yang di belakang itu warna coklat. Oh ya, nggak pakai tadi. Kemudian di belakangnya dikasih warna coklat gitu. Nah kayak gitu. Kemudian ini warna lain lagi, ini warna lain lagi. Nah ini ketika saya kasih objek lagi itu bisa ya teman-teman. Ini kan kebetulan di dalam kotak ya, memang kayak gini katanya. Nah ini caranya yang terbaru sekali seperti ini. Nah dia akan hanya memberikan warna pada di sini saja menggunakan smart fill tool. Contoh seperti ini, kasih warna ini deh. Nah ini kayak gini teman, jadi dia tidak diberinya warna, hanya di sini saja seperti itu. Nah kalau mau contoh lagi seperti ini, saya buat lagi rectangle di sini, kemudian saya pilih smart fill. Saya ingin memberi warna pada dua ini sudah terbagi dua, saya kasih keduanya seperti ini ya. Ini saya kasih warna ini, kemudian di sebelahnya saya kasih warna ini. Nah seperti itu teman-teman, padahal ini tidak terpotong tadi. Nah seperti itu.
Oke, selanjutnya ada yang ini, outline pen namanya. Outline pen ini sebenarnya di sini ada teman-teman. Kita klik objeknya, ini dia outline width ini. Ini outline pen sama outline width ini sama teman-teman. Ini 0,2 mm, di sini juga sama. Kalau kita pilih ini, dia ada juga. Nah, 0,2, 0,5 dan seterusnya, tergantung ketebalan yang kita inginkan. Sama seperti di sini. Nah, ini outline width-nya di sini. Kita sesuaikan dengan keinginan kita, gitu teman-teman. Nah, timbul pertanyaan teman-teman. Nanti pasti ada tools yang tidak muncul atau tidak sama pada layar ini. Nah, itu bisa teman-teman customize di sini. Pilih customize. Nah, pilih yang ini, customize command bar. Nah, di sini pastikan ini ya teman-teman. Menu bar, status bar, standar, property bar, toolbox, gitu. Ini dicentang semuanya. Atau nanti di sini bisa teman ini pilih tanda plus. Nah, di sini bisa tambahkan teman-teman tools yang lainnya. Nah, tinggal di checklist saja. Contoh seperti ini, artistic media, nanti bakalan nambah di sini. Saya klik nih. Nah, ini nambah ya teman-teman, artistic media gitu. Jadi tinggal teman-teman tambahkan aja, jangan bingung nanti kalau ada yang tidak sama. Nah, selanjutnya adalah saya akan memberitahu tools yang wajib kalian kuasai di CorelDRAW. Yang pertama yaitu ada, nah ini saya kasih tahu teman-teman. Pada dasarnya CorelDRAW ini sama ya teman-teman. Di sini saya menggunakan CorelDRAW X7. Nanti jika teman-teman menggunakan CorelDRAW 2017, 19 dan lain sebagainya, itu sama saja ya teman-teman. Hanya posisinya saja yang berpindah tata letaknya gitu. Nah, yang pertama yaitu yang perlu kalian kuasai adalah Fig Tool. Nah, ini sangat mendasar sekali ya teman-teman. Kita harus menguasai Fig Tool karena sangat penting sekali tool yang satu ini. Yang kedua yaitu Shape Tool. Kemudian yang ketiga yaitu Freehand Tool. Kemudian yang keempat yaitu Rectangle Tool. Kemudian selanjutnya Ellipse Tool. Kemudian selanjutnya Polygon Tool. Nah, selanjutnya lagi ada Drop Shadow Tool. Dan yang terakhir ada Smart Fill Tool. Jika tool ini sudah teman-teman kuasai, kemudian teman-teman sudah mengerti apa yang harus dikerjakan, nah niscaya teman-teman sudah bisa membuat suatu karya desain yang sangat keren sekali. Baik itu dari buat spanduk, mau buat selebaran, mau buat brosur PPDB dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. See you next time. Bye.